Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena lewat karya agung yang Tuhan berikan kepada kita semua masih ada sampai saat ini. Untuk itu di saat ini kita akan merenungkan bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang maha besar di dalam Yesus Kristus yang menjadi firman hidup bagi kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman. Karena itu curahkan Roh Kudus dalam hati batin kami, supaya firman Tuhan yang hendak kami baca, kami dengar, kami bisa merenungkan itu dalam kehidupan kami setiap hari untuk menjalani kehidupan kami sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan di saat ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Bunyinya demikian: supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, saat ini kita ada dalam suasana perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi bangsa kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, setiap kali perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pidato-pidato kenegaraan biasanya diawali dengan seruan merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Begitulah semboyan yang kita kenal sejak Indonesia dinyatakan merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, kemerdekaan adalah keinginan yang didambakan setiap bangsa dimanapun mereka berada. Dan untuk menjadi merdeka, orang harus membayar dengan harga yang mahal, bahkan bersedia berjuang sampai titik darah terakhir. Karena itu, memori Hari Kemerdekaan tidak akan pernah terlupakan dari benak rakyat Indonesia sampai kapanpun. Merdeka adalah sebuah bentuk kebebasan hidup tanpa halangan, bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita, hidup dalam kedamaian, bersatu, mengasihi satu sama lain, menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Demikianlah impian bangsa Indonesia ke depan. Bapak Ibu saudara terkasih, lalu bagaimanakah Alkitab mengajarkan kita untuk hidup dalam kemerdekaan sejati? Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, kemerdekaan bagi umat Kristen adalah sebuah kemerdekaan yang terjadi karena anugerah dan belas kasihan Allah. Anugerah yang membebaskan manusia dari penjajahan dosa dan maut. Anugerah yang memberi jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Anugerah pembebasan yang kita peroleh adalah sebuah karya agung Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Anugerah pembebasan yang kita peroleh
telah lunas terbayar melalui tetesan darah Yesus beriringan tapak-tapak kakinya yang jatuh bangun menuju bukit penyiksaan di Golgota. Karena itu, bagi orang Kristen, kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan yang membutuhkan pertobatan secara terus-menerus untuk keluar dari kehidupan lama yang penuh dosa dan kejahatan duniawi menuju kehidupan yang baru dan benar di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Kristus, sekali merdeka, tetap merdeka. Itulah ungkapan dan harapan kita sebagai orang percaya. Kemerdekaan yang diberikan Kristus harus dipertahankan. Menjadi tanda ingat bahwa tidak ada kemerdekaan yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk tetap mempertahankannya. Karena setiap orang yang sudah merdeka bisa saja jatuh lagi ke dalam perhambaan yang lebih hina jika tidak berhati-hati menjalani hidup di dalam kebenaran dan cinta kasih seperti yang diajarkan sang pahlawan sejati, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, kita harus bersyukur bahwa dengan adanya satu pengorbanan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, semua dosa kita diampuni. Karena itu, dosa dan kejahatan tidak lagi menjajah kehidupan kita. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, sejatinya merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tetapi bebas dari keterikatan dosa, bebas dari rasa takut, bebas dari aturan-aturan yang menghalangi kita untuk menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus merdeka, tapi merdeka di dalam kebenaran, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Marilah kita mempertahankan kemerdekaan kita di dalam Yesus dan terus berupaya mengisi kemerdekaan dengan cara berbagi kasih, saling melayani, membawa dampak positif bagi masyarakat di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu dan terjajah oleh kuasa dosa dan berbagai masalah kehidupan. Jagalah keharmonisan, jangan saling menindas, jadilah pembebas dan bukan penjajah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersyukurlah firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hidup sebagai manusia merdeka bukan berarti bisa berbuat apa saja yang kita kehendaki, tetapi sebaliknya kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu menurut aturan dan batas-batas hukum yang Tuhan kehendaki, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mengakhiri perenungan kita di saat ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus yang selalu kami sembah sebagai korban agung yang menebus kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami dinyatakan sebagai manusia yang merdeka di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, terima kasih banyak karena di saat ini Tuhan boleh mengajarkan kami
melalui firman Tuhan untuk kembali melihat bahwa kemerdekaan yang dialami bangsa Indonesia adalah merupakan anugerah Tuhan yang terbesar bagi bangsa ini. Bapa di dalam sorga, ajari kami juga sebagai umat Tuhan, supaya kami sanggup hidup sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus, supaya kami terbebas dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami yang jahat. Kami bebas dari perbuatan-perbuatan duniawi kami, dan kami mau ambil jalan Kristus, aturan-aturan yang telah ditetapkan Kristus. Jadikan kami Tuhan anak-anak terang yang baik dalam menjalani seluruh kehidupan kami sesuai kuasa dan kehendak-Mu. Malam hari ini juga Tuhan, kami tak lupa menyerahkan tim multimedia yang sudah melaksanakan program renungan harian ini. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak muda ini, supaya mereka lebih kuat, mereka lebih unggul lagi dalam menyaksikan nama Tuhan lewat penyebaran-penyebaran berita keselamatan bagi semua umat di dunia ini. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi semua umat Tuhan dalam jemaat ini, dalam masyarakat bangsa kami yang saat ini mungkin berada dalam keadaan sakit. Mereka merasa takut, khawatir akan kehidupan ini, tapi kami sangat percaya bahwa kuasa Tuhan membebaskan mereka dari semuanya itu. Yang terpenting, mereka percaya dan yakin akan kuasa Tuhan. Ini kami Tuhan di dalam perenungan yang sudah kami lakukan. Biarlah kuasa dan kehendak-Mu bekerja dalam hati dan batin kami, supaya semua orang yang mendengarkan kesaksian firman ini, mereka semakin percaya bahwa Yesus adalah pejuang yang unggul bagi kami, umat-umat yang sudah ditebus dari dosa dan pelanggaran kami. Dan di dalam Yesus, kami semua yang percaya akan memperoleh keselamatan. Ini kami Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur sambil kami memohon berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, senantiasa tinggal menyertai kehidupan kami semua, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah perenungan kita di saat ini. Semoga apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar menjadi sebuah kesaksian hidup bagi kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang telah memerdekakan kita semua dari dosa dan pelanggaran kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.